Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai kenapa jumlah bansos yang KPM terima ini kebanyakan yang tidak sesuai dengan komponen yang ia miliki. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis agar bisa mengetahui sebenarnya perhitungannya dilihat dari mana dan apa penyebab bansos yang KPM terima itu tidak sesuai dengan komponennya. Tapi ini khusus untuk PKH ya, karena kalau untuk BPNT tidak ada istilah komponen melainkan merata setiap keluarga itu mendapatkan kuota Rp200.000 per bulan. Oke, jadi langsung saja. Nah, mengenai juknis pencairan bantuan sosial di tahun 2023 ini, sejujurnya itu belum ada keluar sampai hari ini. Yang mana juknis itu biasanya berisi mengenai perhitungan komponen yang dimiliki oleh KPM, serta dilihat dari komponen yang seperti apa saja yang diambil, kemudian dibayarkan bansosnya. Sehingga kejadian-kejadian yang dialami oleh KPM saat ini di pencairan bansos tahap 1 tahun 2023, kami semuanya sebagai pendamping sosial otomatis menganalisa terlebih dahulu penyebabnya itu seperti apa. Tapi jika melihat mengenai juknis pencairan bantuan sosial di tahun 2022 kemarin, maka di sana dinyatakan bahwa maksimal 4 komponen yang diambil di dalam satu keluarga, serta di dalam 4 komponen ini diambil dari nilai tertinggi bansosnya. Dan juga salah satunya untuk komponen lansia, jika terdapat 2 lansia di dalam satu kartu keluarga, maka yang dibayarkan cukup 1 lansia saja. Tapi sepertinya di tahap 1 tahun 2023 ini sudah tidak berlaku lagi, karena kenyataannya ini kejadian di lapangan pencairan bansos baru-baru ini mengenai KPM yang lansia suami istri ternyata dibayarkan keduanya. Dan total bantuan yang ia terima yaitu sebesar Rp1.200.000. Setelah kami cek kenapa bisa demikian, ternyata ia terhitung lansia suami dan istri atau 2 orang lansia di dalam satu kartu keluarga. Sehingga jumlah bansos yang ia dapatkan yaitu sebesar Rp1.200.000. Nah, kemudian berikutnya yang banyak dipertanyakan juga, katanya balitanya itu tidak terbayarkan karena untuk balita ini memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp750.000. Nah, setelah kami cari tahu, menganalisa data-data KPM, kembali lagi kami menjadi penganalisa ya saat ini, karena untuk surat resminya dari pusat itu belum turun sampai hari ini. Tapi kedepannya apabila saya sudah menemukan surat resmi tersebut, maka sudah pasti saya akan update lagi di channel ini. Jadi untuk sementara ini hanyalah hasil dari analisa kami terlebih dahulu. Jadi mengenai KPM-KPM yang bansos komponen balitanya ini tidak terbayarkan, ternyata setelah kami cari tahu, kebanyakan atau hampir semua KPM yang memiliki anak balita yang kelahiran ketiga atau istilahnya anak ketiga yang balita dan juga seterusnya, anak ketiga, anak keempat dan seterusnya, itu tidak terhitung lagi sebagai komponen. Jadi contohnya nih, di dalam satu kartu keluarga ada SMP, SD, dan juga balita. Maka yang diambil, yang dihitung komponennya atau yang dibayarkan komponennya di tahap 1 tahun 2023 ini hanya anak SMP dan juga anak SD-nya. Anak balitanya sudah tidak dihitung lagi karena sudah terhitung masuk ke dalam anak ketiga atau kelahiran ketiga di dalam keluarga tersebut. Nah, sehingga kebanyakan yang terjadi sekarang, anak ketiga ini sudah tidak dibayarkan lagi apabila ia adalah balita. Tapi kedepannya anak balita ini akan kembali terbayarkan apabila ia sudah terbaca di Dapodik. Artinya apabila anak ini sudah disekolahkan TK dan namanya sudah terdaftar aktif di dalam Dapodik. Sehingga ia terbaca menjadi komponen anak SD. Nah, ini juga ada kejadian seperti itu ya. Anak balitanya itu ternyata sudah terdaftar di Dapodik karena ia sudah masuk TK. Sehingga anak ini yang tadinya baru berusia 5 tahun. Tapi karena sudah terdaftar di Dapodik, maka ia terbayarkan sebagai komponen anak sekolah dan jumlah bansosnya otomatis menurun yaitu Rp225.000 karena kalau balita itu Rp750.000. Tapi kalau dipikir-pikir ya disyukuri aja ya daripada tidak terbayarkan sama sekali. Nah, selebihnya mengenai nominal bansos yang cair saat ini itu masih sama seperti tahap sebelumnya, yaitu apabila termasuk di dalam komponen kesehatan yang terdiri dari ibu hamil tapi maksimal kehamilan kedua serta balita tapi juga maksimal balita yang kedua ya, yaitu sebesar Rp750.000 per tahapnya.
Selanjutnya, apabila KPM tersebut memiliki komponen pendidikan yang terdiri dari anak SMA Rp500.000, anak SMP Rp375.000, serta anak SD sebesar Rp225.000. Dan yang terakhir yaitu komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lansia dan juga disabilitas berat, yang mana besaran bansosnya yaitu sebesar Rp600.000 per komponen. Tapi kabar baiknya kalau saya perhatikan saat ini yang diberlakukan di tahap 1 tahun 2023 ini, apabila di dalam satu kartu keluarga ternyata memiliki 2 lansia, maka keduanya akan dibayarkan. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya atau tahap sebelumnya yang hanya dibayarkan untuk 1 orang saja. Nah, berikutnya ada juga yang komplain ternyata ada beberapa KPM yang bansosnya itu jika dihitung-hitung nilainya lebih banyak dibandingkan komponen yang ia miliki. Nah, pada saat dicari tahu di aplikasi 6NG, ternyata KPM ini memiliki komponen yang jenjangnya itu SMA tapi masih aktif datanya di Dapodik. Nah, sekali lagi ini semua kembali di tahun 2023 ini berbasis sistem sehingga tidak ada lagi namanya pemutakhiran manual untuk datang ke sekolah ngecek apakah anak ini masih sekolah atau tidak. Tapi semuanya sudah berbasis sistem sehingga sistem yang akan otomatis membaca. Jadi patokannya di Dapodik ini atau di EMIS tempat anak bersekolah. Apabila ia sudah ternyata tidak bersekolah lagi tapi datanya di Dapodik masih aktif, maka dia bansosnya masih dibayarkan oleh pusat. Dan begitu juga dengan sebaliknya, apabila anak tersebut itu aktif bersekolah tapi ternyata datanya di Dapodik itu tidak aktif atau tidak terbaca atau di EMIS tempat ia bersekolah, maka dia juga tidak akan terbaca datanya di pusat sebagai komponen sehingga bansosnya tidak dibayarkan. Nah, itu saja mengenai informasi perbedaan nominal bansos saat ini di tahun 2023 serta di tahun sebelumnya atau di tahap-tahap sebelumnya. Tapi sekali lagi sementara ini baru hasil analisa kami mengenai kejadian-kejadian yang kami tangani di lapangan atau berdasarkan dengan pengaduan-pengaduan KPM yang masuk serta kami tangani. Untuk surat resminya belum ada keluar dari pusat, tapi apabila di suatu hari saya sudah menerima untuk surat resminya, pasti saya update lagi dan menyampaikan informasinya di channel ini. Nah, sedikit tambahan sebelum saya menutup video ini, apabila ini terjadi di daerah Anda atau terjadi kepada Anda sendiri, misalnya menerima bansos ternyata jumlahnya melebihi dari komponen yang Anda miliki. Contoh, sebenarnya komponen Anda itu hanya satu, yaitu anak balita yang seharusnya hanya mendapatkan Rp750.000, tapi kenyataannya mendapatkan lebih 1 juta atau bahkan lebih dari itu lagi. Nah, saran saya karena bansos ini sudah masuk ke rekening Anda, maka Andalah yang berhak memiliki keseluruhan bansos tersebut. Jangan sampai ada oknum-oknum dari luar yang mengatakan, "Bu, ini karena bansosnya kelebihan, tolong dikembalikan ya. Karena ini bansosnya bukan untuk Anda, karena ini masuknya ternyata lebih, Bu, bukan untuk Ibu. Coba aja Ibu lihat, Ibu kan komponennya cuma 1, seharusnya cuma dapat sekian. Tapi ternyata masuknya demikian, jadi lebihnya tolong dikembalikan ya, Bu." Nah, jangan sampai Ibu mengembalikan lebihnya bansos ini kepada orang yang tidak tepat. Karena sejauh ini kami belum pernah mendapatkan arahan dari pusat untuk menyampaikan kepada KPM agar mengembalikan kelebihan bansos yang ia terima. Biasanya kalau bansos itu sudah masuk ke dalam rekeningnya KPM, ya sudah, itu sepenuhnya adalah hak milik KPM itu sendiri. Entah itu lebih atau kurang, berarti itu adalah rezekinya KPM. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.